Kalau minyak kampunganmu itu bisa bikin aku jalan lagi, aku akan kasih apapun yang kamu mau, aku rela cium pipimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang yang kamu hina, kamu remehkan, bahkan kamu usir dari hidupmu, ternyata justru menjadi orang yang mengubah takdirmu dalam hitungan menit? Dan bagaimana jika orang itu memegang rahasia yang bahkan dunia medis pun tak sanggup menjelaskan? Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Hujan pagi itu turun pelan, seperti sengaja diperlambat Tuhan, seakan-akan ingin menyaksikan hidup seorang polwan muda bernama Nita yang perlahan-lahan runtuh dari puncak kejayaannya. Beberapa bulan lalu, ia adalah kebanggaan kesatuan. Posturnya tegap, langkahnya cepat, sorot matanya tajam seperti singa betina yang siap menerkam. Tidak ada kriminal yang tidak gentar melihatnya. Rekan-rekannya menyebutnya si Baja, karena keberanian dan ketangkasannya tidak tertandingi. Namun kini, tubuh yang dulu berlari seperti angin itu terpasung di sebuah kursi roda hitam kusam yang menjadi temannya sehari-hari. Suara roda berdecit di lantai kantor polisi seperti ejekan halus yang tak pernah berhenti. Kaki Nita mati rasa. Total. Tanpa sebab yang jelas. Tidak ada dokter yang mampu menjelaskan. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkan. Tidak ada harapan yang tersisa, selain rasa marah yang ia arahkan kepada dirinya sendiri. Pada suatu pagi yang mendung itu, Nita duduk di ruang lobi kantor polisi tempat ia dulu berdiri gagah memberi instruksi. Kini ia hanya menatap kaca jendela yang dipenuhi tetes air. Setiap tetes yang jatuh seolah menertawakan takdirnya. Kasihan ya, dulu jago banget, bisik dua polisi muda yang lewat. Nita mendengar. Tapi ia sudah kebal. Ia memejamkan mata, menahan napas panjang, seakan berusaha menerima bahwa inilah hidup barunya. Namun ketika ia membuka mata, sosok itu sudah berdiri di hadapannya. Sosok yang akan mengubah segalanya. Seorang pria muda dengan pakaian lusuh, rambut berantakan, sandal jepit yang hampir putus, dan aroma minyak jamu yang samar-samar tercium. Di bahunya tergantung tas kain kecil berisi botol-botol kaca berwarna coklat. Namanya Agus. Pemijat jalanan yang biasa mangkal di dekat pasar. Tidak ada yang pernah memperhatikannya, kecuali saat ingin memanggilnya untuk memijat dengan harga murah. Tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia penuh nilai. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia melangkah masuk ke kantor polisi dengan keberanian yang tidak ia mengerti asalnya. Para polisi terperangah melihat penampilannya. Ini kantor polisi, Mas? Bukan pos ronda. Seorang polisi menertawakan. Weh, kamu nyasar? Atau mau nawarin minyak angin di sini? Polisi lain menyambung. Suasana menjadi riuh. Orang-orang mulai berkerumun. Hanya Nita yang diam, menatap sosok itu tanpa mengenalnya sama sekali. Agus melangkah pelan mendekati kursinya. Wajahnya seperti menahan kegugupan yang luar biasa, tetapi sorot matanya penuh tekad. Bu Nita. Suaranya lirih namun jelas. Saya datang ingin membantu. Nita mengerutkan kening. Membantu? Siapa pria yang bahkan tidak pernah ia lihat ini? Maaf. Nita menyipitkan mata, nada suaranya dingin. Kamu siapa? Saya Agus, Bu. Saya pemijat di pasar. Saya dengar, Bu Nita sudah lama tidak bisa berjalan. Saya membawa minyak dari keluarga saya. Saya ingin mencoba menolong. Sejenak ruangan hening. Lalu tawa meledak seperti bom. Agus hanya menunduk, sedikit gemetar, namun tidak mundur. Nita merasakan rasa panas naik di dadanya. Sejenis campuran antara malu, marah, dan tersinggung. Jadi kamu pikir, katanya perlahan, semua dokter yang sudah memeriksa saya itu bodoh? Terus kamu, pemijat jalanan berkaki ayam, bisa menyembuhkan saya dengan minyak kelapa. Nada suaranya seperti pisau. Ia ingin menghentikan pria itu sebelum makin mempermalukannya. Namun Agus mengangkat wajahnya. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan kesombongan, bukan pula rasa ingin dipuji, tapi ketulusan. Ketulusan yang anehnya membuat Nita diam sepersekian detik. Saya tidak bilang mereka bodoh, Bu, ucap Agus lembut.
Saya hanya punya cara lain. Dan saya ingin mencoba. Jika tidak berhasil, saya minta maaf. Tapi kalau berhasil, ia menelan ludah, Bu Nita bisa mendapatkan hidupnya kembali. Cih, salah satu polisi mendesis. Dengar tuh, Nita. Si dukun pasar mau sembuhin kamu. Suara tawa lagi. Nita memejamkan mata, menahan rasa malu yang tiba-tiba menusuk lebih dalam. Namun ia adalah Nita, polwan yang dulu tak takut pada apapun. Meski kini rapuh, harga dirinya masih tetap menyala. Dan mungkin karena ingin melampiaskan amarah pada seseorang. Atau mungkin karena ingin membungkam ejekan para polisi. Atau mungkin karena bagian kecil dalam dirinya sudah putus asa. Ia menantang Agus dengan senyum sinis. Oke, Agus. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Kalau minyak kampunganmu itu bisa bikin aku jalan lagi, aku akan kasih apapun yang kamu mau. Para polisi langsung bersorak, bersiul-siul. Nita menambah kalimatnya dengan nada mengejek. Bahkan kalau kamu mau, aku rela cium pipimu. Atau... Ia berbisik dengan sinis. Kalau kamu mau, aku nikahi kamu sekalian. Ruangan berguncang oleh tawa. Wajah Agus memerah. Namun ia mengangguk pelan. Baik, Bu. Suara itu gemetar. Tapi tekadnya tidak. Saya terima tantangannya. Tawa mendadak berhenti. Suasana seakan membeku. Agus berlutut di depan kursi roda Nita, membuka botol minyaknya, dan menaruh sedikit di telapak tangannya. Aroma rempah langsung menyeruak, hangat, tajam, namun menenangkan. Nita tiba-tiba merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Entah karena gengsi, atau firasat, tapi tangan Agus yang gemetar itu terasa seperti pembawa sesuatu yang tidak biasa. Dengan izin Bu Nita, ujar Agus pelan. Ia menunduk. Kedua tangannya mulai menyentuh kaki Nita, kaki yang sudah berbulan-bulan mati rasa. Sentuhan pertama dari tangan Agus terasa aneh, bukan dingin, bukan hangat, tapi seperti ada aliran listrik halus yang merambat dari kulit ke tulang, membuat Nita refleks ingin menarik kakinya. Namun ia bahkan tidak bisa melakukannya. Selama berbulan-bulan, kedua kakinya seperti benda mati. Tidak bergerak, tidak berfungsi, tidak pernah memberikan tanda kehidupan. Karena itu, perasaan baru yang muncul ini membuat Nita terdiam. Para polisi di ruangan itu masih bersikap seolah sedang menonton pertunjukan komedi. Bentar lagi jadi. Tuh, Nita langsung salto. Ejek seorang polisi sambil tertawa. Kalau berhasil, gue bersumpah jadi murid dukun pasar. Jangan-jangan habis ini dia jualan jimat juga. Tawa saling bersahutan, memecah udara. Namun Agus tidak menghiraukan apapun. Ia menutup mata, menarik napas pelan, dan mulai menggerakkan jempolnya pada titik-titik tertentu di sepanjang betis Nita. Tekniknya bukan sekadar pijat. Jari-jarinya bergerak seperti sedang mencari jalur yang hilang di bawah kulit. Ritme gerakannya teratur, seolah sedang mengikuti peta yang hanya ia sendiri yang tahu. Dalam 1 menit pertama, Nita merasa seperti ada aliran hangat turun dari lututnya. Ia mengernyit. Ini apa? Agus tidak menjawab. Ia tetap memijat dengan teknik aneh itu. Dalam 2 menit, hangat itu berubah menjadi sensasi berdenyut lembut. Seperti ada sesuatu yang berusaha bangun dari tidur panjang. Nita memegang pinggiran kursi roda, wajahnya tegang. Kenapa? Hangat sekali. Polisi yang berdiri di dekatnya mendengus. Placebo. Efek sugesti doang. Kalau gitu kaki gue juga bisa hangat kalau dia pegang-pegang. Tawa lagi. Bising. Menghina. Namun sesuatu terjadi pada menit ketiga yang membuat seluruh ruangan terdiam mendadak. Nita merasakan sakit. Bukan sekadar hangat atau geli, tetapi rasa perih tajam seperti jarum menusuk dari dalam otot yang selama ini mati total. Ah, seru Nita tanpa bisa menahan. Seluruh polisi langsung menoleh. Loh, dia kesakitan beneran. Tadi katanya mati rasa, kan? Kalau mati rasa, harusnya dia nggak bisa ngerasain sakit. Hening. Hening seketika. Nita memandang Agus, napasnya memburu. Apa yang kamu lakukan? Agus tetap memijat, namun kali ini suaranya lebih tenang. Ini otot yang lama tidur,
Bu. Kalau mulai terasa, itu bagus. Artinya jalur sarafnya mulai kebuka. Nita ingin membantah, ingin menolak, ingin berteriak bahwa itu tidak masuk akal. Tapi itu nyata. Ia merasakannya. Pada menit keempat, sensasi hangat itu merambat hingga ke telapak kakinya. Lidahnya keluh, matanya membesar. Aku merasa sesuatu di kaki kananku. Suaranya bergetar. Para polisi yang tadi menertawakan tak lagi bersuara. Beberapa mendekat, memastikan apa yang mereka lihat bukan ilusi. Beneran? Tadi katanya mati rasa total. Gue dengar dokter bilang syarafnya rusak parah. Gimana? Bisa? Agus membuka mata. Tatapannya lembut, tapi ada keyakinan tenang di sana. Kakinya belum mati, Bu. Hanya terputus jalurnya. Saya cuma membuka lagi sedikit-sedikit. Nita menggigit bibir. Air mata tipis muncul tanpa ia sadari. Ia tidak tahu apakah itu harapan atau ketakutan. Lalu datanglah menit kelima. Dan menit itu mengubah segalanya. Agus menekan satu titik tepat di bagian bawah lutut. Tekanan itu lembut namun penuh tenaga. Dan tiba-tiba, telapak kaki kanan Nita bergerak. Sedikit. Hanya sepersekian detik. Seperti refleks kecil. Tapi itu bergerak. Seorang polisi berteriak, "Demi Tuhan!" Kakinya gerak. Polisi lain menutup mulut dengan tangan. Tidak percaya. Nita sendiri terpaku. Tak mampu berkata-kata. Agus, lakukan lagi." Agus memijat titik yang sama. Dan lagi. Telapak kaki itu bergerak. Lebih jelas. Teriakan tidak lagi terdengar sebagai ejekan. Melainkan kepanikan. Keterkejutan. Dan ketakjuban. Nita menunduk. Wajahnya mulai basah oleh air mata yang tak ia sadari jatuh. Aku merasakannya. Suara itu nyaris seperti bisikan anak kecil yang menemukan kembali mainan yang hilang. Aku benar-benar merasakannya. Ia menangis. Bukan karena sedih. Bukan karena takut. Tapi karena harapan. Sesuatu yang sudah lama terkubur, kembali menyala. Para polisi yang tadi menghina Agus kini saling pandang. Wajah mereka pucat. Baru sekarang mereka menyadari bahwa lelaki gembel itu bukan sembarang orang. Agus bangkit pelan, wajahnya berkeringat. Ia terlihat lelah, namun tetap sopan. "Bu," katanya lembut, "izinkan saya lanjutkan besok. Ini baru permulaan. Tapi insya Allah, Bu Nita akan bisa berdiri lagi." Nita menatapnya seperti menatap seseorang yang tidak pernah ia duga akan datang ke hidupnya. Dalam kepalanya, pertanyaan itu berputar. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana bisa dia melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan puluhan dokter? Dan apa rahasia yang ia sembunyikan? Sementara itu, dari kejauhan, seorang polisi senior yang sejak tadi hanya diam memperhatikan, mengamati dengan sorot mata berbeda. Seolah ia mengenal sesuatu dari Agus. Seolah ia tahu lebih banyak daripada yang diperlihatkan. Hujan turun sejak subuh, membasahi atap rumah kontrakan kecil tempat aku tinggal sementara. Suaranya mengetuk-ngetuk genting seperti ingin mengingatkanku bahwa badai besar yang sebenarnya belum benar-benar berlalu. Yang terjadi di pesta gala masih terbayang jelas di kepalaku. Tatapan Vera yang membeku, wajah Rendra yang pucat, dan suara ketakutannya yang ia sembunyikan dengan senyum palsu. Tapi yang paling mengguncangku adalah pesan misterius di ponselku semalam. "Kau tidak boleh percaya pada siapapun, termasuk orang yang mengundangmu ke pesta itu." Pesan tanpa nama, tanpa nomor, tanpa jejak apapun. Dan pagi itu, semuanya semakin rumit. Satu surat tanpa pengirim. Saat aku melangkah keluar untuk membeli sarapan, sebuah amplop putih terselip di bawah pintu. Tidak ada nama penerima, tidak ada alamat. Hanya satu tulisan kecil. Untuk Mila. Tanganku sedikit gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto. Foto yang langsung membuatku menahan napas. Foto Rendra sedang bertemu diam-diam dengan seorang pria di depan gedung tua. Malam hari. Penuh kerahasiaan. Dan di balik foto itu ada catatan. Semuanya dimulai dari sini. Jangan percaya wajah yang selalu tersenyum padamu.
Aku terpaku. Siapa yang mengirim ini? Dan kenapa aku harus melihat pertemuan gelap itu? Sebelum aku sempat memikirkannya lebih jauh, ponselku berbunyi. Panggilan dari seseorang yang paling tidak ingin kudengar saat itu. Vera. 2 pertemuan di restoran tepi jalan. Aku butuh bicara. Sekarang. Itu saja yang dia katakan sebelum menutup telepon. Anehnya, Vera tidak memintaku bertemu di kafe mahal atau lounge hotel seperti biasanya. Ia memintaku datang ke sebuah restoran kecil di pinggir jalan, tempat yang jelas bukan gaya hidupnya. Saat aku tiba, Vera duduk dengan kacamata hitam besar, memandang keluar jendela seolah takut seseorang mengikuti. Duduk, katanya pendek. Aku duduk tanpa melepas amplop di tasku, sengaja menyimpannya untuk melihat apakah dia akan jujur. Semalam, aku ingin menjelaskan, katanya lirih, jauh lebih pelan dari biasanya. Aku mengangkat alis. Menjelaskan apa? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu pura-pura tidak mengenalku? Atau kenapa kamu takut melihat pria bernama Rendra itu? Ia menggigit bibirnya, tampak gelisah. Untuk pertama kalinya, aku melihat Vera yang tidak sombong. Tidak percaya diri. Justru takut. Rendra bukan orang yang kamu pikir, katanya akhirnya. Dan kamu seharusnya menjauh dari dia. Kalimat itu menusuk. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mengerti. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Vera memijit pelipis. Kalau aku bilang, hidupmu mungkin dalam bahaya. 3 pengakuan seorang sahabat. Vera akhirnya melepaskan kacamata hitamnya. Matanya sembab, seolah ia takut setiap kata yang keluar akan menjadi bumerang. Mila, aku tahu kamu sudah stres dengan pernikahanmu yang hancur. Dan maaf kalau aku bersikap kasar belakangan ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari masalah pribadi kita. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Aku pernah bekerja untuk ayah Rendra. Dan ada hal yang tidak boleh aku lihat, tapi aku melihatnya. Termasuk bagaimana Rendra dilibatkan. Aku mematung. Suara hujan di luar tiba-tiba terdengar lebih keras, menegangkan. Apa maksudmu, dilibatkan? Dilibatkan dalam apa? Vera menatapku dalam. Bisnis gelap yang bisa membuat kita mati kalau terlalu dekat. Aku hampir tidak percaya. Rendra? Pria sopan yang menolongku di pesta itu? Kenapa kamu bilang semuanya bisa bahaya? Untukku? Bisikku. Vera menarik napas panjang. Karena dia tertarik padamu sejak sebelum kalian bertemu di pesta. Dia meminta informasi tentangmu. Semuanya dimulai bahkan sebelum kamu sadar dia ada. Jantungku mencelos. Bagaimana mungkin? Suaraku hampir tak terdengar. Karena... Vera menunduk. Suaranya pecah. Karena aku yang memberitahu dia. 4. Diikuti. Obrolan kami terhenti tiba-tiba ketika seseorang mengetuk kaca jendela dari luar. Seorang pria berjaket hitam, wajahnya tak terlihat jelas. Ia hanya berdiri, tidak bergerak, seperti sedang memastikan kami berdua. Vera pucat seketika. Kita harus pergi, katanya panik. Sekarang juga. Namun sebelum kami sempat berdiri, pria itu berjalan menjauh sambil menoleh sekali, cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi dari cara Vera gemetar, ia pasti mengenalnya. Dan itu berarti, apapun yang terjadi, rahasia ini lebih besar dari yang kubayangkan. 5. Amarah yang kembali bangkit. Kami berpisah tanpa sempat menyelesaikan percakapan. Vera hanya berpesan, jangan percaya siapapun. Bahkan aku sekalipun. Aku pulang dengan kepala yang penuh benang kusut. Semua terasa janggal. Pernikahanku yang hancur, pesta itu, munculnya Rendra, dan sekarang, pria misterius yang mengikuti kami. Dan saat aku membuka pintu rumah, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Seseorang telah masuk ke dalam rumahku. Tidak ada jejak pencurian, tidak ada barang hilang. Hanya satu hal yang berubah. Foto pertemuan gelap itu kini tergeletak di meja, dengan pesan tambahan. Kau terlambat. Dia sudah tahu kau menyelidikinya. Kepalaku langsung menegang. Siapa dia? Dan bagaimana mungkin dia masuk tanpa suara?
Cerita ini mengajarkan bahwa keberanian untuk menghadapi kebenaran, meski penuh risiko, jauh lebih berharga daripada hidup dalam kebohongan yang nyaman. Mila dan Rendra sama-sama dipaksa ikut dalam arus konflik yang lebih besar dari mereka. Namun keduanya membuktikan bahwa ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk mengambil langkah sulit adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran manipulasi dan ketakutan. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu atau ancaman yang mengejar, seseorang hanya benar-benar bisa meraih kebebasan ketika memilih untuk melawan, bukan bersembunyi.